Hai semuanya, balik Hai, lagi di TFM bareng gue Denti, gue Clara, dan Marintan. Kamarintan. Halo. Yeay. Yang Hai pastinya hai, udah Kamarintan apa kabar? Baik. Kalian gimana kabarnya? Sehat baik, ya? baik. Sehat, Ya, baik. bisa raga kan? Yang pastinya udah banyak Iya, Jiwanya yang sehat udah kan? tahu sama Marintan ini dong ya. Dia adalah salah satu, bisa bilang founder lah ya dari Forum Pramugari. Apa itu wah Forum Pramugari yang betul. terkenal itu pokoknya. Yang paling Enggak lah. terkenal pokoknya. Banyak lah forum-forum kayak gitu yang lebih terkenal. Cuma emang kebetulan kayaknya sih, kalau aku bisa klaim, mungkin forum pramugari itu yang pertama aja. Cuma kayak semacam pionir kan, pakai BBM ya, zaman dulu banget. BBM, habis Pakai itu, BBM ya. ya belum Hmm. ada kayak sosial media kayak sekarang. Dulu forum pramugari masih BBM, terus pindah dulu ke Facebook, dari Facebook baru pindah ke WordPress, WordPress pindah WordPress. ke website, jadi panjang. Panjang ya perjalanannya, Kak. Iya, Tapi jadi udah 9 tahun ya, 9 udah tahun, 9 wow. tahun. Apa tuh yang memberikan inisiasi lumayan untuk lama. kayak mau bikin nih Forum Pramugari? Karena dulu zaman sekitar tahun 2008, sorry, aku masih kuliah waktu itu. Intinya waktu aku zaman dulu nyoba-nyoba rekrutmen itu nggak banyak info kayak sekarang. Dulu tuh kalau mau nyari info rekrutmen harus di koran Kompas yang hari Sabtu yang lowongan kerja itu loh. Namanya Klasika nama rumah. Bisa dibayangin gimana susahnya nyari info. Plus pas kita datang rekrutmen pun kebanyakan orang-orang yang datang itu orang-orang yang udah jadi kru di maskapai lain atau temennya atau saudaranya kru yang dapat info dari ya kerabat mereka yang udah jadi kru duluan gitu. Pas aku tanya, Mbak, dapat info ini dari mana? Oh ini saudara saya udah di maskapai ini gitu. Terus nanti kan kalau aku nggak lolos gitu ya di rekrutmen itu aku tanya, Mbak boleh tukeran nomor nggak gitu? Iya. Biar ya kalau ada info gitu. Ya udah tukeran nomor aja, tapi nggak pernah dapat kabar atau apa. Ada beberapa orang yang baik-baik gitu ya. Akhirnya kita bikin grup BBM, terus akhirnya bikin Facebook itu saling kasih info di situ. Saling Jadi kasih info. kayak, oh ini ada maskapai ini, bukaan. Ayo gitu. Gitulah ceritanya. Pengen nanya nih kayak gini, sebagai Marinta sebagai ya salah satu orang yang bikin forum pramugari lah di awal gitu. Gimana sih menurut Marintan soal kemunculan banyak sosial media lah, mungkin baik Instagram, YouTube zaman sekarang nih yang muncul-muncul yang mungkin nggak serupa ya mungkin dengan forum pramugari, tapi kayak dia berisi sekedar mungkin dia sekedar ngasih tahu tentang sekolah-sekolah pramugari atau ngasih tahu gimana sih tahapan-tahapan rekrutmen. Menurut Marintan gimana dengan kebanyakan yang bermunculan baru-baru nih? Oke, karena ini ngebantu followers saya dari misalkan forum pramugari. Karena aku juga kan nggak mungkin update setiap hari. Bener. Dan sorry ada kucing, nggak mungkin update setiap hari ya. Aku sendiri juga kan suka ngantuan ide. Jadi either kebentuan ide atau saking banyaknya ide, jadi nggak tahu mana yang mau diposting. Kadang-kadang sibuk terbang juga, lagi terbang gitu ya. Terus ada hari-hari di mana kita tuh emang nggak pengen ngelihat sosial media. Jadinya menurut aku dengan adanya akun-akun sosial media yang mirip-mirip kayak forum pramugari atau bahkan lebih bagus dari forum pramugari itu benar-benar bagus dan ngebantu banget. Plus setiap orang itu kan, maksudnya setiap kru kan beda-beda. Benar. Ya, kayak yang mungkin generasi X yang di atas aku gitu ya, mungkin mereka cuma butuh info, berita, update-update yang penting-penting aja. Tapi kayak kru generasi milenial, generasiku gitu ya, generasi kalian juga, itu ya sosialisasi atau interaksi dalam sosial medianya. Nah, terus nanti yang di bawah kita lagi nih, yang generasi Z ya, itu beda lagi. Jadi mereka tuh mungkin butuh info, juga interaksi, dan semuanya gitu loh. Jadi setiap generasi kru itu kan balik lagi nggak semua kebutuhan bersosial medianya itu sama, dan menurut aku dengan adanya semakin banyak orang bikin sosial media untuk cabin crew dari latar belakang airlines, latar belakang usia yang beda-beda, itu bagus banget karena itu memenuhi kebutuhan kru yang beragam. Menurut aku gitu. Oke. Menurut Kak Marintan, dengan beragamnya forum-forum atau akun-akun aviasi penerbangan yang sekarang bermunculan, ngomongnya ya. Mostly banyak akun yang mungkin menggunakan akunnya bukan buat sharing info ataupun sosialisasi. Iya, untuk hiburan aja ya. Jijik banget kalau ngomongin ria. Lebih ke kayak pamernya atau foya-foyanya yang di show gitu kan. Betul. Ini bisa panjang nih penjelasannya, tapi kalian sabar ya. Aku mau ngejelasin sedikit. Gini, bagi seseorang, ria itu maksudnya pamer ya kalau menurut kalian. Pamer itu berarti
di timeline-nya dia terlalu sering melihat itu atau overexpose. Dia terlalu sering melihat itu lagi, dan itu mengingatkan dia akan sesuatu hal yang dia tidak punya. Benar. Jadi dia bilang, nah itu seperti itu ya. Tapi buat orang yang walaupun postingan teman atau kru gitu ya sering lewat di timeline dan itu lagi postingannya, tapi menurut dia hal itu tidak mengganggu karena dia sendiri punya atau berkecukupan, itu bukan jadi hal yang ria, malah dia akan love atau oh itu di mana babe tempatnya keren banget, atau tas kamu cocok bingit babe, kayak gitu. Jadi ria menurut orang satu dengan orang yang lain itu kan beda-beda, tergantung pengalaman hidup, kehidupan finansial. Nah, seperti itu. Mungkin waktu aku umur-umur 20-an awal atau sebelum aku jadi kru, aku ngelihat tanya teman-teman kru yang posting-posting ke luar negeri gitu, itu antara iri sangat termotivasi ke Eropa kemana terus nanti mereka posting misalkan di sosial media mereka lagi gitu yang juga mungkin dia kerja di private jet atau dia kerja di yang lebih bagus, dia biasa aja gitu kayak ya baru juga lagi bosen nih capek ke Amerika mulu, badan gue lodoh, kayak omongan-omongan yang udah beda lagi tingkatannya. Jadi aku menurut aku nggak secara personal aku nggak pernah terganggu dengan postingan orang yang kayak begitu ya. Cuma mungkin belakangan karena aku udah masuk bulan keempat nggak terbang karena pandemi corona ini, agak-agak sensitif sedikit ngelihat orang kalau posting di sosial medianya yang masih kerja ya, yang masih terbangnya, alhamdulillah masih punya kerjaan gitu, atau puji Tuhan masih digaji. Pernah nggak ngelihat temen kru, entah itu di maskapai yang sama atau di maskapai yang beda, mungkin mereka kaget dengan gaya hidup yang baru atau benefit yang baru, dan mereka posting slip gaji. Wah gila. Aku, iya. Malah jadi samping slip gajinya itu ada tumpukan uang dolar. Aku ngeliat postingan teman kita, kayak itu dulu ada masa lu nggak tahu? Kalau menurut aku ya hal yang berhubungan dengan finansial, meskipun aku nggak terlalu terganggu ya, tapi menurut aku hal yang berhubungan dengan finansial kayak uang gitu ya atau harta, pada saat itu terlalu sering diekspos, menurut aku kita semua bisa setuju kalau itu masuk ria menurut aku. Tapi mungkin menurut orang-orang lain atau kru-kru yang lain, bagi mereka ria itu adalah terlalu sering posting foto anak, mungkin karena mereka jangankan punya anak, nikah juga belum gitu, atau terlalu sering pacar atau suami. Ya jangankan punya pacar atau suami, terbang mulu, standby mulu, gimana mau dapet pacar ya? Ibaratnya gitu kan, kayak iya, Clara kenapa? Ada semacam cerita di balik ini atau gitu tadi? Iya kan, jadi beda-beda ria menurut setiap orang tuh beda-beda. Tapi menurut aku secara terganggu karena biasanya nggak follow akun-akun kayak gitu ya, yang pamer-pamer. Kalaupun follow, mungkin aku nggak ngeliat ya, jadi aku juga nggak tahu gitu. Kirimin screenshot screenshot dari Instagram, kalian tahu namanya tuh provokatif ya, jadi kayak yang wah. Oke. Tahu kayaknya siapa? Kayak menurut aku, kalau aku jadi orang yang fotonya ditaruh lah, terus cowok-cowok di kolom komentar ngejadiin aku bacol gitu ya, aku kayak nggak terima deh. Dan aku akan minta please take down foto gue. Kayaknya secara nggak langsung ke masyarakat awam mungkin ya, kita tanda kutip awam, yang lihat postingan kayak gitu jadi ada pikiran negatif gak sih? Kayak ada. Makin negatif. Negatif udah ada kita emang ya di profesi kita. Jadi makin negatif aja dengan ada postingan-postingan yang kayak gitu dan komentar-komentar yang provokatif kayak gitu. Iya, soalnya coba kalian lihat deh, itu postingan komentarnya tuh enggak banget, bilang berapa semalam Neng, atau terbang kemana besok Kak, biar aku aduh itu nggak banget. Kalau itu nggak masuk ria, atau mungkin ria body kali ya, ria badan gitu. Karena kayak ya mumpung masih muda gitu ya, masih sekel, masih bagus underdeal-nya, jadi ditunjukin lah gitu kan. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma pada saat dia mencampur Instagram dia gitu ya, foto-foto seksi dengan foto pakai uniform, yang otomatis dia kan akan membuat maskapai dia, oh ini berarti kalau masuk airline ini begini modelannya. Kalau mau foto seksi aja. Kalau mau foto uniform, usahakan jangan ada foto yang terlalu provokatif. Menurut aku begitu. Tapi balik lagi itu kan Instagram atau sosial media itu kan personal orang ya. Mereka. Tapi kalau aku itu udah mengganggu menurut aku, karena kayak bikin kita tuh jadi kayak
jelek aja gitu loh. Ya emang mungkin jelek secara individu ya, bukan secara maskapai, tapi profesi itu kayak oh pramugari gitu kayak oh bisa nih sekali citra jelek. Aduh itu kayak kadang-kadang ya kalian pengen ya sih kalau misalnya ketemu cewek-cewek itu ya yang fotonya ditaruh di akun-akun itu, pengen nanya nggak sih emang rasanya apa sih dikagumin sama cowok-cowok Mustang gitu? Emang penting ya dikagumin sama cowok-cowok Mustang gitu? Kayak waktu ngebaca komentarnya bahagia ya mbaknya, gitu nggak sih? Iya. Udah berprestasi gitu. Wow, kayak pencapaian mbaknya. Pencapaian gitu benar. Aduh, kocak banget. Di sosial media pencapaian. Iya. Bener. Iya, mungkin itu pencapaian buat dia, nggak apa-apa sih. Ya namanya juga masih muda, masih bagus buat dia, silakan aja. Nanti biasanya misalnya kemudian hari sih kalau udah tua. Enggak, belum tua. Kenapa? Karena ini kejadian sama temen aku ya. Jadi, waduh, parah nih orangnya, semoga nggak nonton ya. Ini, dulu teman aku ini, dia model majalah dewasa. Which is nggak apa-apa. Dia bukan kru by the way, tapi kita bisa metik pelajaran dari sini ya. Nah, dia kerja di salah satu perusahaan BUMN. Bagus lah pokoknya. Anyway, foto-foto yang lama masih tetap tersimpan. Aku nggak tahu ya sekarang gimana. Waktu kapan? Tahun 2017 ya, dia dideketin sama cowok keren banget. Pokoknya paket lengkap deh, udah ganteng, pinter, baik pula gitu ya, setia, dan ya berkecukupan gitu. Terus mereka udah mulai serius. Cowoknya tahu ceweknya, foto-fotonya gimana. Ya mungkin dia open minded. Nggak apa-apa sih, which is nggak apa-apa juga. Nah, pada saat mau dikenalin ke orang tua cowoknya, baru mau dikenalin nih. Nah, ibunya ngecek tuh sosial medianya. Temanku ini bahkan nggak ngasih nomor ke ibunya pacarnya. Nggak ngasih nomor. Aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi dia dapat message dari si ibunya ini bilang ini, jadi simpel banget, nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa gitu, ini foto-foto kamu bukan? Terus tanya, sorry ini siapa ya? Temen gue kayak nggak tahu kan, nomor asing gitu. Nomor asing. Betul. Orang-orang nggak pakai profile picture, cuma ya, nama gitu, atau bahkan nggak ada apa-apa kan kalau di WhatsApp-nya. Nah, sorry ini nomor siapa ya? Gitu, nyolot banget. Terus kemarin kita ketemu, saya ibunya ini. Waduh. Wow. Waduh, itu rasanya kayak jantungan itu kayak bagus. Iya. Akhirnya dia bilang, oh iya ibu. Dia nggak punya pilihan lain dong, itu jelas-jelas mukanya dan memang itu fotonya dia. Plus ada foto pacarnya juga di situ, anaknya si itu kan. Nah, ibu tuh cuma nanya, konfirmasi aja. Iya betul ibu, itu sosial media saya. Aku nggak mau nyebut nama sosial media. Terus udah nggak ada ngomong apa-apa. Nggak lama kemudian cowoknya minta putus. Orang tuanya nggak setuju. Sayang sekali, karena memang mereka itu datang dari keluarga yang nggak bisa, maksudnya, aku nggak bilang temanku tuh punya skandal atau apa, tapi maksudnya, gimana ya, mereka tuh punya image yang harus dijaga, intinya gitu. Jadi, menurutku, kalau one day kita sebagai perempuan bercita-cita untuk jadi orang yang punya pengaruh, yang bagus, punya sesuatu yang baik, yang bisa jadi bekal kita di masa depan. Kalau bisa jangan posting yang terlalu provokatif. Atau kalaupun mau posting yang provokatif, make it into art gitu. Ya jadi model aja sekalian gitu. Maksudnya sayang sekali kamu cuma posting orang-orang komentar yang nggak jelas aneh-aneh, gitu ya. Ya aneh-aneh, nggak dibayar juga gitu. Ya paling cuma dapat likes, komen. Mendingan sekalian kayak, saya mau foto seksi. Ya nggak apa-apa foto seksi. Sekarang kan banyak ya platform-platform yang buat influencer atau apa. Sekalian aja jadi kayak, let's say kayak influencer buat bikini atau apa, kan pasti fotonya seksi tapi juga bagus, bukan yang sekedar seksi gitu loh. Plus dapat bayaran. Kalaupun misalkan orang mau komentar apa-apa, ini kan kerjaan gitu. Iya, dibayar kok gitu. Betul. Iya, menurut aku sih gitu. Jangan sampai nanti di kemudian hari itu dijadiin senjata buat kita apa ya, maksudnya menghalangi kita untuk dapetin yang kita mau. Sebenarnya sih itu. Karena lagi-lagi seindah apapun tubuh perempuan, selalu perempuan itu yang disalahkan sama society. Betul. Betul. Tapi emang nggak memungkiri akun-akun yang sejenis seperti itu makin hari makin banyak ya, Kak.
Ya, karena kan seks menjual. Nah, betul. Iya kan, iklan apa-apa kalau ada berbau vulgar sedikit pasti ratingnya tinggi. Emang nggak bisa dipungkirin gitu. Dan nggak Betul. cuma perempuan aja by the way, maksudnya Laki pun iya sih, benar. foto aja pakai boxer gitu, terus tambahin tisu atau apa jendolannya biar gede. Pasti banyak yang komen. Tapi yang komen kebanyakan pasti cowok juga. Cowok juga yang kayak Cowok gitu. juga. Karena cewek gengsi buat komen. Karena cewek kan nggak mau dinilai sebagai cewek yang maksudnya liar nih. Ada kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya menurut aku kasar aja orang mau foto seksi atau apa. Yang penting mikirin konsekuensi di masa depan, itu aja sih. Karena kalau misalnya kita, let's say kita mau ngelamar kerjaan, pun sekarang HRD pasti ngeliat sosial media. Hanya sosmed. Iya sekarang. Karena mereka ngecek, jadi tinggal ketik aja nama kita atau email di Facebook, nanti keluar tuh, oh ini Facebooknya si Marintan nih, dia posting apa aja, pernah nggak dia ngejelekin airline, atau pernah nggak dia ngomongin yang aneh-aneh tentang maskapai atau apa gitu, pasti akan diselidikin, apalagi semakin besar airline-nya ya. Iya, pasti. betul. Kalau aku sih ya, kalau posting. Mendingan kalau misalkan emang nggak kuat ya, butuh banget validasi atau pengakuan, bikin aja second account, udah. Iya benar. Betul. Iya. Second account, terus close friend, jadi hanya teman-teman terdekat aja. Close friend hari gini banyak yang, namanya juga HP, smartphone. Banyak yang bocor. Crack gitu, nanti taruh di grup mana gitu. Sister, udah lihat belum? Gile. Teman-teman aja. Ada yang buat. Aduh, aku kayak, tapi ya kadang aku bersalah juga, aku ketawa juga kalau ada orang-orang kayak gitu, maksudnya kayak yang posting gitu, tapi ya gimana, namanya juga, once kita udah posting sesuatu ke sosial media, it doesn't belong to us anymore, it belongs to the public. Betul. Betul banget. Sebenarnya sih nggak apa-apa, menurut aku kreatif aja kok, tapi what's next gitu loh. Kan kita makin ya pasti nggak, ya kayak kita umur belasan tahun sama kita umur 20-an tahun dengan umur aku sekarang 30-an gitu kan, pasti goal dalam hidupnya beda-beda dong. Tua dia pasti kan harusnya semakin dewasa ya, semakin bijaksana, apalagi kalau udah berkeluarga, punya anak. Jadi aku berusaha sebisa mungkin kalau posting itu aku mengingatkan diriku gini, kira-kira kalau aku posting sekarang, nanti 10 tahun lagi aku ngeliat ini malu nggak ya, jijik nggak ya, gitu kayak, Iya. Atau kalau misalkan anak aku ngeliat gitu ya, ih mama alay banget, Noranya nggak ketolongan gitu. Iya kan, gitu. Jangan sampai ada yang mikir kayak gitu. Maksudnya orang-orang yang matter to me ya, gitu, bukan orang-orang yang aku gak kenal. Kayak misalkan calon employer gitu, atau calon suami, atau ya anak di masa depan lah, nanti kalau ngeliat ini mamanya pernah begajulan atau apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Pokoknya kalau aku mau posting sesuatu, aku mikir dulu, ini kalau anak gue ngeliat ini, dia bakalan ngakuin gak gue emaknya. Itu mikirnya. Benar. Betul. Pertimbangannya kayak gitu ya Kak, pokoknya. Iya, pokoknya jangan sampai merugikan prospek di masa depan. Mau itu soal jodoh, mau itu soal kerjaan, soal bisnis. Itu aja sih. Kan apa yang udah kita taruh, kan kayak pepatah netizen, jejak digital itu kejam. Jejak digital itu kejam. Jejaknya kejam. Mau 10 tahun juga kalau masih ada bisa dicari. Aku nggak mau sampai nanti jejak digitalku gitu ya dibalikin buat jadi senjata lawan aku. Itu aja sih sebenarnya. Nah, pesan aku kalau buat cabin crew gitu ya, nggak apa-apa mau posting apapun itu, terserah gitu. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita lempar ke publik ada konsekuensinya. Dan begitu kita naruh sesuatu di tempat umum, berarti kita ngasih izin ke orang yang bahkan kita nggak kenal sekalipun untuk bereaksi. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang nanti, kalau lu nggak suka sama postingan gue, bikin aja postingan sendiri. Ya nggak bisa gitu. Betul. Karena balik lagi kayak yang Kak Maritan bilang tadi, apa yang udah kita posting itu bukan punya kita lagi. Iya. Bukan milik kita lagi. Milik netizen. Milik netizen. Dan netizen maha benar. Aduh. Sosial media tuh memang, lucu ya. Oh, satu lagi. Aku mumpung ingat ya, maaf ya jadi panjang. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa loh. Terutama buat cewek-cewek cabin crew gitu ya, hati-hati kalau posting.
pacar di sosial media. Karena ingat, semakin keren, semakin kece, semakin kaya pacarmu, semakin banyak mata memandang dan ingin. Hati-hati. Ingat itu. Hati-hati. Tapi memang benar loh. Zaman sekarang hati-hati. Dan bukan cuma sekali 2 kali, tapi ya beberapa kali itu kejadian sama teman-temanku. Even kalau sama aku nggak bisa dibilang kejadian juga ya, tapi didukung dengan adanya pertengkaran, akhirnya ditikung. Ditikung. Memang sih orang yang dikenal aja udah. Dan itu zaman sebelum jadi kru. Tapi di kalangan dunia kru itu memang ya begitu banyak tikung-nikung. Bener banget. Jadi kalau misalkan kalian kece, keren, cakep, nggak usah diposting. Atau kalau mau posting, tapi postingnya tuh yang dari gini, maksudnya postingnya yang nggak kelihatan gitu. Jangan di tag deh, itu jangan di tag. Jangan ditunjukin identitasnya pokoknya. Jangan. Karena kalau di tag, percayalah akan ada yang mengecek. Siapakah ini? Iya. Follow atau add friend. Follow. Send message. Begitu putus, udah ada gambar-gambar lagi. DM. Hi, it's been a long time since I last seen your photos with my friend. What happened between you guys? Serem banget. Seremnya. Ya serem, tapi itulah kenyataannya. Ngeri. Ya, gitu deh jadinya. Obrolan kita sore hari ini sama Kak Marintan. Seru banget. Makasih Denti, Clara. Thank you banget, Kak. Thank you banget udah mau sharing-sharing. Thank you banget buat waktunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, Kak. Sampai ketemu lagi terus buat Gili FM ya. Sama, sukses terus juga buat Forum Pramugari. Sukses terus juga buat Forum Pramugari. Sampai jumpa di sampai jumpa di collab-collab selanjutnya. Nanti kita ajakin lagi ya, Kak. Iya, nanti aku juga ngajakin kalian collab buat di Forum Pramugari ya. Oke. Oke. Dah, Kak. See you.